dan saudara Bawaslu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mengatakan begini: mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi, yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur, seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Ya, teman-teman, di dalam debat Pilpres tahun 2024 ini terjadi perdebatan, bisa dikatakan suatu perdebatan antara Mahfud MD dengan Yusril, di mana Mahfud MD mengatakan bahwa Yusril adalah maha guru. Tentu Mahfud MD punya tujuan dan maksud kenapa dia menyebut Yusril sebagai sang guru. Kita tahu bahwa Yusril adalah tim pembela dari Prabowo Gibran. Tentu dia adalah lawan dari
Profesor Mahfud MD. Nah, kita lihat balasan yang disampaikan oleh Yusril kepada Mahfud MD. Ya, balasan Yusril ke Mahfud yang sebut Maha Guru Yusril tidak relevan. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menanggapi pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut dirinya sebagai Maha Guru saat menyampaikan dalil gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi MK. Yusril menyebut pernyataan Mahfud itu tidak lagi relevan. Ya, menurut dia bahwa pernyataan Mahfud MD yang dimana Mahfud MD menyatakan dirinya sebagai Maha Guru, maka itu tidak relevan lagi menurut Yusril. Yusril awalnya menjelaskan soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu mengatur pembagian wewenang penanganan sengketa pemilu ke dalam sejumlah lembaga. Nah, kemudian mengenai satu statement yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami ingin menyatakan perlu kami ingatkan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur secara rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Kagumdu, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu, kata Yusril di MK. Nah, kemudian Yusril mengatakan pernyataan Mahfud yang mengutipnya sebagai Maha Guru karena merujuk kepada salah satu pernyataannya yang pernah mengatakan MK untuk tidak menjadi mahkamah kalkulator. Ya, dia menjelaskan pernyataan itu diucapkan pada tahun 2014 di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum lahir. Nah, teman-teman, ternyata bahwa Yusril ini pernah mengatakan di salah satu sengketa Pilpres mengatakan bahwa mahkamah MK itu adalah mahkamah kalkulator, ya, MK untuk tidak menjadi mahkamah kalkulator. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan untuk menangani sengketa pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidak relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi mahkamah kalkulator, tapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaan, katanya. Kemudian menurut Yusril pendapat itu benar dalam konteks waktu di tahun 2014, namun pernyataannya itu tidak lagi menjadi relevan untuk dikutip dalam konteks waktu saat ini. Nah, ternyata bahwa pernyataan dari Yusril ini dikutip oleh Mahfud MD di tahun 2014 dulu, bahwa Yusril pernah mengatakan bahwa MK jangan menjadi mahkamah kalkulator, ya, sehingga ini menjadikan sebagai bahan bagi Mahfud untuk mengutip kata-kata Yusril ini, dan menurut Yusril bahwa tidak relevan lagi dikutip kata-kata seperti itu. Nah, pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih gaul gading, atau pendapat yang dibatalkan dengan pendapat baru karena norma-norma hukum mendasarinya juga telah berubah, terang Yusril. Jadi tidak relevan mengutip pendapat tahun 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif telah berubah, sambungnya. Mahfud sebut Yusril Maha Guru,
Pernyataan Maha Guru yang ditunjukkan Mahfud kepada Yusril terjadi pada sidang perdana sengketa Pilpres pada Rabu 27 Maret. Mahfud hadir sebagai pemohon dan menyampaikan dalil gugatannya. Salah satu dalil gugatannya, Mahfud menyinggung kutipan pernyataan Yusril perihal wewenang MK. Mahfud menyebut Yusril sebagai Maha Guru. Nah, Maha Guru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK seperti tersiar luas pada 15 Juli 2014 mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang, menjadikan MK hanya sekedar kalkulator. Itulah yang justru merupakan pandangan yang lama yang sudah diperbarui, ujar Mahfud. Di berbagai negara, yudisial aktivis banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung atas terjadinya kesalahan dan kecurangan oleh penyelenggaraan pemilu. Beberapa negara yang hasil pemilunya pernah dibatalkan oleh mahkamah, misalnya Austria, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand. MK Belarusia dinilai sebagai asam institution atau institusi pengadilan palsu karena diintervensi oleh pemerintah, sambung Mahfud. Nah, teman-teman, itulah respon dan tanggapan dari Yusril ini terhadap pernyataan dari Mahfud MD yang menyebut dirinya sebagai Maha Guru. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.